Cartridge-nya full tapi tintanya nggak keluar. Nah ini biasanya kalau di cartridge full tapi dicetak hasil merahnya nggak keluar, itu dari print headnya itu. Jadi kita cara cek print headnya begini. Dapat printer Epson L120. Nah ini dari sekolahan, kata ibu gurunya dan bapak gurunya katanya warnanya tidak keluar. Kita tes terlebih dahulu untuk hasilnya apakah benar seperti yang diucapkan bapak guru dan ibu guru. Kita tes manual dulu. Nah, tunggu dia sampai ngeprint nozzle check. Nah ini udah narik kertasnya, kita lihat apa yang dibilang bapak guru dan ibu guru ternyata benar. Penyakitnya ini tidak keluar dari warna merah, warna kuning, biru, dan hitam. Bagus. Nah bagaimana cara untuk servisnya? Kita langsung bongkar aja unitnya ini. Jangan lupa listriknya dimatikan terlebih dahulu. Kita cabut aja langsung, dipaksain. Nah kita baut 1 buka, baut 2 buka, baut 3 dibuka, baut 4 dibuka. Nah lanjut untuk tahap buka posisi bagian tabung ini, kita harus dibuka dulu penutupnya ini. Jadi kalau penutupnya nggak dibuka, nanti posisi tabung covernya ini nggak bisa terbuka. Nah setelah itu kita congkel aja posisi lubang ini posisi lubang depan. Nah jadi bagian depan ini dicongkel begini tuh, langsung dia letek. Nah udah cukup begitu bukanya, karena posisi kuncinya di sini nih tuh, kuncinya ada di sini. Dia masuk ke lubang kecil ini. Yang di sebelah sana juga kalau agak susah tinggal dicongkel seperti tadi. Nah setelah itu kita tutupin lagi posisi tabungnya ini supaya tintanya nggak mencurat kemana-mana ya. Setelah itu kita buka posisi baut ini, baut sebelah sini juga dibuka. Nah, setelah itu kita angkat posisi tabungnya tuh, geser. Nah terus bagian ini tuh ya, jadi bodi ini kita ini aja tuh, dipletek terus diangkat ke atas tuh, dia kan keangkat. Nah sebelah kirinya pun sama, dipletek juga diangkat. Ini posisi di sini tinggal diangkat aja tuh. Udah begini doang untuk cara buka bodinya. Nah setelah proses selanjutnya, nah di sini nih. Nah biasanya kalau misalkan tintanya nggak keluar, posisi bagian ini cartridge kosong. Kalau nggak kosong, posisi print headnya dia mampet. Nah jadi caranya kita ketengahin dulu. Oke ya. Nah kalau misalkan dia ketengahinnya nggak bisa, biasanya penguncian ini yang ngunci nih. Kalau kalian dimatiin nggak langsung cabut kabel. Nah ini karena kita cabut kabel, jadi pengunciannya langsung kebuka. Kalau kuncinya nutup tinggal didorong aja ya. Nih yang putih ini nih, tuh kelihatan. Yang putih ini tinggal didorong ke belakang. Udah bisa langsung digeser ke sini dia. Nah kita langsung cek untuk bagian yang cartridge warna ini, warna merah, kosong apa enggak tuh. Nah jadi dia posisinya cartridge-nya full tapi tintanya nggak keluar. Nah ini biasanya kalau di cartridge full tapi dicetak hasil merahnya nggak keluar, itu dari print headnya itu. Jadi kita cara cek print headnya begini. Nah kita buka-bukain dulu satu persatu. Tuh ya, pengunciannya ini nih, tinggal kalian tekan, udah dia langsung bisa keluar. Nah ini print headnya hitam, ini ini hitam, kuning, merah, biru. Nah kita cek bagian yang merah ini mampet apa enggak dia. Nah caranya pakai suntikan, ini kasih selang, kita masukin ke lubang ini yang warna merah. Nah jadi caranya dimasukin ke lubang merah ini. Nah setelah masuk seperti ini, kalian sedot, posisi sedot. Nah jadi dia ngumpul apa enggak tintanya tuh. Nah dia kesedot ya. Tuh dia ngebalik lagi, berarti ini posisi print headnya dia mampet. Tuh posisi headnya dia mampet. Tuh ya. Nggak bisa nyedot, dia langsung balik lagi tuh. Tuh. Nah kalau kondisinya begini ini lumayan cukup parah. Jadi print headnya mau nggak mau kita bongkar. Kita bongkar posisi bagian headnya, kita cuci dulu. Nah cuci proses untuk pembersihan head yang mampet. Kalian harus dibongkar dulu penutup headnya ini. Nah, untuk pengunciannya sebelah sini 1, sama sebelah sini 2. Tuh ya. Nah ini kuncinya 1, yang putih-putih tinggal dicongkel, yang sebelah kiri juga sama.
Yang sebelah kiri ini 2. Nah, setelah dicongkel semuanya dua-duanya, tinggal ditarik ke atas tuh ya posisi ini ya. Nah, baru kita bisa lepas posisi bagian baut ketiga ini. Kita lepas dulu posisi bagian baut 3 ini, 1 2 3. Setelah kita lepas posisi baut 3 ini, kita angkat posisi print headnya. Jadi tuh kayak gini aja pengangkatnya. Jadi pakai tangan 2 gini, tinggal diangkat tuh ya. Kita balik. Nah, posisi ini fleksi, hati-hati, kita cabut dulu. Nah, kita baru cuci posisi head yang merah tadi yang mampet. Nah, caranya begini cuci head. Nah, jadi kalian harus punya ini namanya cairan print head. Nah, cairan print head ini kalian bisa beli di online atau bikin sendiri ya. Jadi ini cairan khusus buat penyemprotan head. Nah, caranya tinggal dimasukin ke suntikan seperti ini. Nah, terus kalian langsung masukin ke arah yang merah tadi. Nah, kalau bisa posisi bagian soket ini yang ada papan sirkuit, kalau bisa posisi di atas kayak gitu. Jadi supaya tidak terkena cairannya. Nah, yang merah tadi kan ini, yang ketiga kalau dari atas. Udah tinggal kita semprotin tapi agak nyerong aja kayak gini nih. Supaya posisi cairannya nggak kena print head. Nah, setelah itu tembakin aja langsung. Tuh tembak. Wow. Kalau dia posisinya mampet parah begini kan otomatis nggak keluar nih dari sini tuh. Sedikit banget keluarnya ya. Uang merah ini sedikit banget. Nah, jadi caranya itu didorong begini. Nah, terus ditarik lagi, dorong lagi, tarik lagi, dorong lagi. Terus aja begitu sampai bener-bener dia tembus posisi warnanya. Nah, ini membutuhkan beberapa waktu ya, nggak sekaligus langsung bisa. Intinya kalian harus pelan-pelan cara cuci print headnya, nggak boleh terburu-buru. Yang kalian waspadai harus hati-hati posisi cairannya nempel ke sirkuit papan ini. Nah, jadi prosesnya begitu terus. Nah, ini kita singkat aja prosesnya karena prosesnya begini-begini aja tuh. Tarik lagi dorong, sampai di kepala headnya dia keluar. Tuh ya. Nah, ada keluar tuh dikit tuh. Tapi terus sampai bener-bener bagus. Kalau posisi kayak gini kan sedikit dia keluarnya, berarti kurang bagus. Nah, nanti kalau kita udah bagus, kita spill lagi nih. Kita percepat dulu atau kita skip dulu videonya, kita berlanjut untuk servis headnya ini. Nah, jadi ini alhamdulillah ya, berkat cairan ramuan kita ini, dia belum nyampe 1 jam, kurang lebih 10 menit paling tadi. Yang mampet yang kalian lihat tadi, yang warna merahnya itu, nah sekarang udah tembus atau udah bagus lagi nih. Untuk contoh untuk kalian kalau mau servis head yang bagus itu seperti apa nih, kalian lihat, perhatikan ya posisi bagian pas waktu nyemprotnya ini. Tuh dia posisinya rata tuh ya, nggak ada yang bolong, jadi posisinya rata tuh. Kalau awal kan dia kita tembak aja dia nggak mau nyemprot tapi netes doang tuh ya. Tuh kelihatan tuh bagus. Alhamdulillah ini bagus nih. Jadi kita langsung tes aja di printernya, kita pasang lagi. Oke, kita pasang ke unitnya. Nah, ini tips juga ya atau trik kalian yang mau coba-coba servis print head. Jadi ketika udah semua dicuci atau udah dibersihin seperti yang tadi yang saya praktekkan. Nah, jadi usahakan posisi cairannya dilapin sama tisu kering dulu. Jadi dipastikan posisi cairannya itu tidak masuk ke soket ini. Karena apa? Karena kalau ada setetes saja masuk ke sini, otomatis headnya nge-shoot, itu bisa menyebabkan printernya langsung mati. Nah, itu resiko dari print head. Makanya kalau servis print head, kalau dicas harga jangan nawar terus. Nah, ini kita lanjut lagi untuk pemasangannya nih. Nah, ketika mau dimasukin posisi fleksi ini harus dipastikan juga kering, tidak terkena cairan ya, cairan air maupun cairan tintanya. Jadi dibersihin dulu. Nah, pakai tisu kering begini dilap-lap, jangan disentuh pakai tangan. Nah, terus kalian pasangannya kan gini, posisi ini soketnya sini. Nah, kalian balik seperti ini, terus tinggal dimasukin aja. Untuk cara masukin fleksi ke print head ini harus hati-hati karena sensitif dia ya. Pokoknya yang berhubungan dengan fleksi sensitif dia. Nah, jadi udah dipastikan lurus begini nih caranya nih, udah lurus baru harus tekannya bareng-bareng. Tuh. Tekannya harus tekan bareng-bareng ketika udah lurus. Nah,
Sampai dia bener-bener masuk tuh. Kalau sisi ininya udah nggak kelihatan kekuningannya, dia berarti udah fix posisi fleksinya masuk semua ya, nggak miring tuh. Terus kita taruh begini caranya tuh. Setelah cara begini kita baut-bautin dulu. Kita baut pertama, baut kedua, baut ketiga. Kita langsung pasang penyangga ini ya. Tuh, jadi posisi yang agak melengkung ini dia posisinya ke sana, ke belakang. Kalau dari hadapan kita tuh ya, udah lurus, tinggal tekan bawah. Ini cartridge-nya full, kita masukin. Kalau dia posisinya kosong, kalian vakumin dulu posisi yang di cartridge-nya ini ya. Harus bener-bener full dulu. Nah, biru, posisinya merah, kuning, hitam. Nah, supaya untuk lebih mempercepat waktu, kalian cepat dipepetin ke sini. Nah, bagian belakang ini kalian sedot sama suntikan. Caranya tinggal dimasukin begini, tuh. Masukin, terus ditarik. Tariknya nggak usah terlalu full, jadi di setengahin aja, setengah suntikan segini. Nah, setengah sampai bener-bener udaranya udah hilang semua ya. Kita tunggu nih sampai bener-bener ini kan kebalik tuh, kalau kita lepas dia ngebalik, berarti udaranya masih belum full hilang. Jadi kita tahan dulu sampai bener-bener hilang, sampai nggak bisa ngebalik lagi. Nah, udah nih nggak balik lagi. Kita geser dulu home-nya. Nah, home ini kita geser dulu. Otomatis ke sini ada genangan air atau ngecembeng nih. Jadi yang setengah ini kita lanjutin lagi, terus sedot. Jadi biar kesedot semua nih. Nah, di sini juga udah kelihatan nih bekasnya. Kita tempel tisu, coba kita lihat. Tuh, posisi kuning merahnya dia udah keluar. Kita tinggal tes dari komputer. Jangan lupa selang ininya dibalikin lagi. Dilepas, masukin di lubang ini lagi ya. Oke, kita langsung tes aja, tes manual. Jadi kita memastikan lagi posisi print headnya. Oke, kita tinggal tunggu ngeprint. Nah, ini udah mulai narik nih. Kita lihat tuh yang ngeprintnya. Nah, kita lihat nih kondisi warna yang tadi merahnya keluar apa belum. Tuh, perhatikan. Ini udah mulus nih, tuh ya, merahnya udah keluar semua. Kalau udah kayak gini, auto headnya balik normal lagi. Oke, semoga bermanfaat nih buat orang awam juga. Kalau yang cartridge-nya full ya caranya seperti tadi, pasti dari print headnya mampet. Nah, ini hasil sebelum dan ini hasil sesudah. Semoga bermanfaat. Nah, terus kita kalau posisi udah selesai begini, ngebalikin posisi bodinya ya seperti tadi, tinggal di rangkanya diterapin, terus ininya dimasukin, penutup tabungnya, udah selesai, beres, masalah kelar. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat mendukung channel ini dan terus berkarya dan terus membongkar-bongkar rahasia printer biar kalian dapat ilmu-ilmu gratis. Jangan lupa nih, jangan nontonnya doang, tolong di like, di komen, di share. Oke, terima kasih.